Burung ababil terbang ke Baghdad, tiba di Baghdad beranak 4. Kalau pemirsa umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita mencoba menyampaikan kisah-kisah dari para nabi dan rasul. Pada pagi hari ini kita akan mencoba menyampaikan kisah Nabi Adam alaihi salam. Sebelum kita jelaskan kisah Nabi Adam alaihi salam, kita harus tahu apa pengertian nabi dan rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul di samping menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, juga diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya atau umatnya. Baik, pada pagi hari ini kita mencoba menyampaikan kisah Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendahului terciptanya Nabi Adam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam sebagai manusia atau bapa pertama yang menularkan manusia sejagat raya ini dengan berbagai bangsa, ras dan warna kulit yang berwarna-warni. Terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta isinya. Menciptakan malaikat yang bahannya dari nur atau cahaya, dan juga menciptakan iblis atau jin yang bahannya terbuat dari api. Jadi sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dan telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat yang terbuat dari cahaya dan jin yang terbuat dari api. Dalam menciptakan makhluk-makhluknya seperti di atas, cukuplah bagi Allah dengan mengucapkan kata kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah dengan apabila dia apa yang dikehendakinya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia berkehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, hanya cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Jadi ini makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, kita jelaskan kejadian Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam sebagai bapa atau bapa manusia. Bapa pertama di dunia ini adalah dibuat dari bahan asli tanah liat yang diawali dengan kata-kata kun, terjadilah, fayakun, maka terjadilah. Jadi Nabi Adam alaihi salam Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah liat. Tentang penciptaan Adam yang bahannya dari tanah liat dapat dilihat dari surat Al-Hijr ayat 26 dan surat Shad ayat 71. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk Allah tadi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk tadi, malaikat dan jin, iblis, untuk sujud, artinya memberikan penghormatan. Jadi sujud di sini itu bukan sujud untuk solat, akan tetapi sujud penghormatan. Seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Ia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mengapa iblis tidak tunduk kepada perintah Allah? Sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam karena menurutnya ia diciptakan dari api yang lebih mulia dari Adam. Jadi alasan iblis tidak mau sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam karena iblis merasa dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah karena lebih mulialah dia. Kemudian pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Karena menurutnya ia diciptakan dari api yang lebih mulia dari Adam yang terbuat dari tanah liat yang lagi pula busuk baunya. Itu saking sombongnya. Inilah merupakan sifat iblis, sifat keangkuhan dan keegoisan yang diperlihatkan oleh iblis, menjadikan penghalang ia tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dasar iblis itu sombong,
egois dan angkuh dan pembangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, apakah yang menghalangi untuk bersujud kepada Adam di waktu itu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya ya Allah. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Akhirnya bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai 13 bagaimana kisah Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena Iblis mengatakan lebih mulia daripada Adam, karena Adam diciptakan dari tanah sementara dia diciptakan dari api. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu dari surga ini, karena tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri dalam surga ini. Kemudian yang ketiga, mengapa Adam dihormati oleh seluruh malaikat? Ada beberapa keistimewaan yang ada pada diri Adam sehingga Adam dihormati oleh para malaikat. Yang pertama, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, dan Adam lah yang menurunkan turunan manusia yang ada di dunia ini. Ada yang menjadi nabi dan rasul, ada yang menjadi raja, presiden, bahkan ada yang menjadi orang jahat yang ketentraman dan merusak di alam semesta ini, merusak alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia. Itu alasan pertama kenapa Adam ini dihormati oleh seluruh malaikat. Yang kedua, Adam diciptakan Allah dengan tangannya sendiri, sedangkan makhluk yang lain diciptakan dengan perkataan jadilah. Maka terciptalah makhluk yang dikehendaki Allah seperti iblis. Dengan kejadian tersebut, maka sudah sepantasnya Allah memerintahkan makhluknya supaya menghormati Adam. Jadi kalau yang lain Allah ciptakan kun fayakun, menciptakan malaikat, iblis, begitu pula. Kalau dengan Adam, Allah SWT langsung sendiri yang menciptakan dengan tangannya sendiri. Dan yang ketiga, selain Adam yang diciptakan Allah SWT dengan tangannya, Adam adalah seorang nabi, seorang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang episode pertama, kisah tentang Nabi Adam, yaitu tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebelum Adam. Yang kedua, kejadian penciptaan Adam. Dan yang ketiga, mengapa Adam dihormati oleh seluruh malaikat. Nanti ke depannya kita sampaikan sedikit demi sedikit sehingga kita lebih bisa memahaminya dengan baik. Demikian saja tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, bapaknya manusia. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.